Wah, 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 ini situasi kita makin nggak karuan ya. Anda perhatikan kondisi saat ini di konten sebelumnya saya sampaikan bahwa arus mudik yang jumlahnya menurun, kemudian perputaran uang di menjelang Lebaran dan kemudian Lebaran ini menurun, itu menunjukkan situasi sedang tidak baik-baik saja ya, secara ekonomi maupun secara keuangan negara gitu ya. Ada satu informasi yang amat penting yang saya dapatkan dari seorang sahabat mengatakan bahwa sebetulnya hutang negara itu dalam dan luar negeri itu kurang lebih hampir 20.000 triliun ya. Kalau itu benar-benar adanya, itu sungguh sesuatu yang di luar dugaan ya. Nah, dan ini rasio hutang yang sudah melampaui 500% dari semestinya hutang kita ya, batas batas hutang kita. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hutang kita benar adanya demikian, maka kita tidak berada dalam satu kondisi yang baik-baik saja ya. Kita berada dalam sebuah kondisi yang akan sangat mengancam keadaan ekonomi kita maupun keuangan negara kita ya. Krisis bahkan bukan sekedar sama dengan 98, bahkan ini bisa sama dengan krisis tahun 60-an ya. Dan ini bahaya sekali buat kita ya. Nah, tapi informasi ini dia sampaikan kepada saya bahwa ini masih disembunyikan ya, bahwa hutang sesungguhnya itu yang baru dilaporkan pada presiden itu baru 8.000 sekian itu, padahal sesungguhnya angkanya lebih dari itu ya. Nah, ini memang sesuatu yang sangat kita tidak harapkan ya. Kalau Anda perhatikan latar belakang hutang-hutang itu sesungguhnya bersumber dari pinjaman luar negeri, dan baik dalam maupun luar negeri itu kemudian membiayai proyek-proyek yang prestisius ya, proyek-proyek ambisius Pak Jokowi yang ugal-ugalan itu ya di era Pak Jokowi. Anda lihat misalnya dia membangun jalan tol kemudian dijual ke pihak asing, itu juga menghabiskan anggaran ratusan triliun ya. Ada 5 ruas jalan tol yang dibangun saja itu menghabiskan anggaran sekitar 137,74 triliun ya. Itu APBD DKI, Banten, Jawa Barat, kemudian digabung aja itu masih lebih besar jumlah hutang itu ya. Jumlah uang yang dipakai untuk bangun tol itu. Nah, sisi lain misalnya Anda lihat juga pembiayaan pembangunan bandara ya. Bandara-bandara yang kemudian tidak efektif dan tidak efisien digunakan ya. Bahkan itu belum menjadi kebutuhan yang mendasar di Pulau Jawa ya. Anda lihat misalnya Bandara Kertajati, Majalengka, kemudian Bandara JB Sudirman di Purbalingga, kemudian Bandara Ngoram di Blora, kemudian Bandara Wiri Adinata di Tasik ya. Dan ada 10 bandara lain ya yang dibangun di akhir masa jabatan Pak Jokowi itu kemudian mau diresmikan itu. Ini adalah uh, proyek yang ugal-ugalan dibangun. Anda bisa bayangkan secara ekonomi kalau kita berpikir membangun jalan tol di ruas daratan Pulau Jawa itu maka sudah terjadi interaksi secara ekonomi. Mestinya bandara-bandara itu tidak harus kemudian secara vulgar juga dibangun di titik-titik yang menghubungkan aktivitas ekonomi itu. Karena Pulau Jawa ini ciri khasnya adalah transportasi darat ya. Ketika sudah dibenahi rel keretanya, kemudian dibenahi jalan tolnya, itu sebetulnya sudah menjadi penunjang aktivitas ekonomi ya, baik sektor jasa maupun sektor-sektor lain ya sebetulnya ya. Nah, tapi kemudian Presiden membangun juga bandara-bandara yang itu kemudian berakibat negara harus menanggung beban hutang yang luar biasa ya. Kemudian proyek yang lain, prestisius yang lain yang tadinya digembor-gemborkan dibiayai oleh asing atau investor asing ya. Misalnya proyek IKN Anda lihat. Nah, ini juga ugal-ugalan nih. Ujung-ujungnya bebankan APBN juga, dan ini benar-benar menjadi sebuah beban yang tak terhingga ya. Nah, sekarang ini ketika Presiden Prabowo menjadi presiden, itu hutang yang sudah melambung tinggi itu kemudian menjadi beban. Nah, tapi cara Presiden Prabowo untuk mengatasi hutang ini menurut hemat saya itu cara yang keliru, ya. Karena ketika Presiden melakukan penyelesaian dengan melakukan efisiensi pada APBN itu, justru menekan daya beli, ya, justru menekan sektor-sektor industri yang ujungnya itu
biaya kos produksinya menjadi tinggi, kemudian PHK, ya. Anda bisa membayangkan ketika melakukan efisiensi, Presiden melakukan efisiensi pada kementerian dan lembaga, itu belanja publiknya itu diturunkan, ya, diturunkan. Mulai dari seminar dan lain-lain segala macam. Akibatnya hotel itu perputaran uangnya menjadi rendah, kemudian daya beli belanja-belanja yang sifatnya konsumtif yang biasa dilakukan oleh pemerintah maupun yang non konsumtif yang biasa dilakukan oleh pemerintah itu semua anjlok semua, merosot turun tajam, dan akibatnya daya belinya menjadi rendah. Nah, dengan situasi ini Presiden melakukan efisiensi, kemudian dorong sektor misalnya makan bergizi gratis, kemudian efisiensi dengan menghemat kurang lebih 300 triliun, kemudian ingin fokus dengan mengambil dividen BUMN yang tadinya masuk di sumber APBN, kemudian dimasukkan ke dana tara, kemudian ini mau dibiayai makan siang gratis, kemudian biayai proyek hilirisasi. Ini cara Presiden yang keliru dalam hal mengatasi krisis keuangan yang kita sedang hadapi. Kalau Presiden paksakan proyek hilirisasi jalan, makan bergizi gratis ini juga jalan, kita benar-benar akan mengalami sebuah krisis yang jauh lebih parah dari 97, 98, ya. Jadi kalau Presiden harus hati-hati. Karena konsep efisiensi yang Presiden terapkan ini bukan murni efisiensi, tapi ini hanya pemindahan pos pembiayaan dari anggaran sebelumnya dari Kementerian Negara, Kementerian Lembaga dan Kementerian Badan dan Lembaga yang tadinya misalnya dari A itu dipindahkan Kementerian Badan dan Lembaga B misalnya. Jadi kemudian ada pembangkakan struktur pemerintahan, ada penambahan jumlah kementerian, ada penambahan jabatan-jabatan di sektor di pos-pos kementerian, itu ada staf ahli, kemudian ada double jabatan, ya. Pejabat-pejabat yang dikasih juga jabatan double, ada yang jadi komisaris, sudah jadi wakil menteri, ada yang jadi menteri jadi direktur. Jadi ini benar-benar kita melakukan sebuah proses antisipasi manajemen krisis keuangan dan krisis ekonomi yang kita hadapi dengan pola yang sangat amat keliru, ya. Kalau ini mau dilakukan efisiensi, harus dia dorong pada proyek-proyek yang bersentuhan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, ya. Jadi misalnya ketika dia melakukan efisiensi APBN yang sekian banyak itu, kemudian mengambil dividen BUMN, dana tara misalnya, konsentrasi biaya proyek-proyek mikro yang berhubungan dengan UMKM, UKM, kasih modal kerja tanpa kesulitan agunan dan lain-lain, supaya mereka punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Jadi ini kemudian proyek-proyek juga didorong pada proyek padat karya. Kalau ini tidak dilakukan, kita akan berada dalam satu kondisi ekonomi yang akan sangat mengancam kelangsungan kita. Ini tidak menunggu lama, waktunya tidak menunggu lama. Kalau Presiden Prabowo tetap ngotot proyek hilirisasinya dilakukan, proyek makan bergizi juga dilakukan, kemudian efisiensi dilakukan, dan kemudian dia memaksa kementerian badan dan lembaga ini hemat, ditarik uangnya kemudian dimasukkan ke dana tara, membiayai proyek makan siang gratis. Ini bahaya. Makan siang gratis ini tidak memiliki dampak secara ekonomi, ya, karena ini dikelola juga dengan manajemen yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi ini bahaya sesungguhnya, ini bahaya. Kemudian juga hilirisasi yang gila-gilaan yang kemudian dianggarkan hampir 400 triliun lebih. Ini juga gila-gilaan ini. Kalau ini tidak dihentikan Presiden, percaya kita akan mengalami sebuah kondisi ekonomi yang luar biasa, dan kita akan krisis lebih parah dari 97. Jadi Presiden Prabowo harus benar-benar hati-hati dengan kondisi ini. Kalau tetap memaksakan ini, saya yakin dan percaya krisis akan segera datang, dan kita akan berada dalam satu situasi yang benar-benar tidak kita harapkan bersama.